Kebahagiaan itu akan saya dapatkan ketika saya bisa terlepas dari semua aturan. Jadi kayak mungkin kalau dari aku sudut pandang perempuannya adalah memang kita tuh Allah turunin sebagai supporter sih. Tandanya udah sedekah, tandanya dia masuk ke dalam fakir miskin. Memang itu adalah kutukan buat laki-laki. Gimana caranya suami itu mimpin istrinya gimana caranya nurut ke suaminya gitu. Tapi ketika kamu nikah, duit itu menjadi salah satu syarat pernikahan kamu akan sakinah mawaddah warahmah. Ini gue akan memilih seseorang yang memimpin hidup gue selama-lamanya gitu. Jangan-jangan itu tipuan. Bayanganku ketika menikah itu seperti apa sih? Ada satu teori. Teori ini dikemukakan sama ilmuwan BMKG, Badan apa? Meteorologi dan Klimatologi ya, seperti itulah. Namanya butterfly effect, tahu nggak? Nah, tahu butterfly effect kan ya? Jadi ternyata sains itu membuktikan bahwa satu kepakan sayap kupu-kupu itu mampu merubah arah mata angin dan bisa membuat badai di satu benua yang lain. Satu sayap kupu-kupu kan di kepala kita kayak make sense gitu kan ya kan, tapi itu udah dibuktikan secara ilmiah, makanya disebut sebagai butterfly effect. Bahwa ternyata ada hal-hal kecil yang kalau kita lakuin itu bisa banget berefek besar. Nah, dalam hidup bagi aku pernikahan itu kayak butterfly effect. Cuman saya terima nikah dan kawinnya Dena Haura binti dari Oktaria. Udah. Udah ya. Dengan bimaharin madkur halan gitu. Abis itu udah nikah. Udah selesai? Enggak. Itu efek berentetnya banyak tuh. Dari mulai apa? Dari mulai ada seorang anak, ada seorang seorang parubaya namanya Alfa Abdurrahman. Dia suka banget sama anime, judulnya Attack on Titan. Jadi ada yang tahu Attack on Titan? Nah, dia suka banget sama Attack on Titan. Akhirnya setelah dia pulang kerja, dia mutusin untuk nonton series terbarunya. Ya kan, ceritanya ini belum habis ya, masih final season gitu ya. Ditontonlah sama si Alfa Abdurrahman ini. Ditonton 1 episode, tonton 2 episode, tonton 3 episode. Makin penasaran nggak? Dalam hati aku, untung gua nggak bukan fans drama Cina. Kalau ada fans drama Cina, gue lebih adiksi lagi gitu ya. Karena memang video series di Netflix atau dimanapun itu memang didesain untuk apa? Untuk ketika orang udah sampai akhir itu ngegantung dan apa nih selanjutnya nih. Nah, kebetulan aku belum nonton Attack on Titan sampai habis. Di situ episode sampai 15. Baru aku tonton sampai 3 dan waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Aku ngelihat udah 11:30 nih. Terus kemudian aku lihat, masih ada sisa 12 episode nih, lanjut nggak ya gitu ya. Akhirnya dengan keputusan sadar aku bilang, oke, aku lanjut, nggak apa-apa lah, besok kan bisa dirapel. Aku nyeduh kopi, aku tonton Attack on Titan episode 4, episode 5, episode 6, episode 7. Aku maraton sampai kemudian aku nggak sadar, Allahu Akbar, azan sudah berkumandang. Aku bilang, oh azan. Kaget kan, azan. Oke, langsung sholat. Habis sholat langsung oke lah, kalau gitu gue pengen tidur sebentar supaya nggak pusing-pusing amat. Akhirnya mutusin untuk tidur sebentar 1 jam, dari jam 4 sampai jam 5:30 aku setting. Pas aku setting 5:30, abis 5:30 aku pengen siap-siap mandi pergi ke kantor dong, ya kan? Di setting alarm 1, 2, 3, 6, 15, jam 6.30, jam 6.25. Kan gitu ya kalau pengen setting sholat tahajud, alarmnya banyak tapi gak bangun-bangun. Aku setting, ternyata setelah aku setting aku tidur, pas bangun-bangun gak ada satupun alarm yang buat aku bangun. Apa yang terjadi? Bangun-bangun udah jam 7 dan aku tahu ini adalah hari dimana aku harus presentasi hasil pekerjaanku. Karena di kantorku pengen ada investor baru. Muncul notifikasinya, hari ini ada investor baru, kamu harus presentasi.
Langsung kaget dong aku kan. Akhirnya apa? Aku ke kamar mandi, aku nggak gosok gigi, aku cuma cuci muka, ambil tas, ambil pakai baju seadanya, langsung ngebut sengebut-ngebutnya, lewatin jalan raya. Gara-gara ngebut-ngebut begitu, apa yang terjadi? Di depan aku ada emak-emak jualan sayur. Ya. Habis gara-gara aku ngebut, aku serempet. Bertak, jatuh semua barang-barangnya. Tapi aku peduli nggak? Aku nggak peduli. Bu, maaf ya bu, nanti saya ganti bu. Terus aku jalan terus. Aku ngebut sampai kemudian lampu merah. Untung masih lampu hijau. Aku ngebutin lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Merah, tapi aku ngebutin lagi. Di jalan, pas aku kebut itu, tiba-tiba ada yang klakson. Woi, berhenti woi. Siapa? Polisi, bener banget. Nah sini. Kamu nggak ngelihat lampu merah gitu ya? Sini surat-suratnya segala macam. Ya ampun pak, please pak. Ya udah kalau gitu pak, ini pak ada uang sekian ratus ribu. Saya punya segini pak, biarin saya lolos ya pak. Lolos. Duit saya hilang. Saya ngebut sampai kantor saya telat. Masuk saya ke lantai 3. Saya masuk ruang kantor, mukanya acak-acakan, badannya bau, ya kan? Orang-orang di kiri sama kanan saya ngelihat saya dengan mata sinis. Gimana sih ini Alfa nih? Duh, malu-maluin aja. Terus saya coba untuk supaya nggak caung, saya bilang ke teman-teman, Assalamualaikum Bapak Ibu semua, maaf saya telat karena ada sedikit kesibukan gitu ya. Pas saya buka tas saya pengen ambil laptop saya, ternyata laptop saya ketinggalan. Dan apa yang terjadi? Pak, kalau gitu saya minjem laptop ya Pak ya. Saya pengen lihat emailnya segala macam. Oh ternyata belum saya kirim dan save di email. Biasanya saya telaten gitu loh, saya backup di email. Terus akhirnya karena nggak dapet file backupnya, saya bilang mohon maaf Bapak, saya jelasin pakai omongan biasa aja ya. Saya jelasin pakai omongan biasa. Setelah dari situ, pas saya pulang, bad mood banget gak? Kemudian saya dapat SMS dari atasan, Bapak Alfa, ini ada SP buat Bapak. Bahwa Bapak sekarang itu dinilai tidak profesional, sangat tidak profesional, dan Bapak kita lay off dari sini. Nah, pertanyaannya, salahnya aku itu di mana? Di emak-emak, di lampu merah, di kawan-kawan aku yang nggak support aku, apa di motor aku? Di mana? Hah? Begadang kenapa? Kenapa begadang? Ngikutin hawa nafsu. Kenapa ngikutin hawa nafsu? Iya penasaran, bener kan ya? Tahu nggak? Efek dari penasaran itu bener. Penasaran. Cuman gara-gara aku nggak bisa selesain klik pause, kemudian aku tutup. Itu buat aku begadang. Bangun telat, nggak konsen dan lain sebagainya. Semua rentetan itu cuman gara-gara aku nggak mau pause, tutup. Ngerti gak sih? Padahal semua masalah itu tuh nggak bakal akan terjadi masalah kalau misalnya aku berani untuk tutup. Nah, sama di pernikahan juga begitu. Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang dewasa. Setiap pilihan kita itu punya efek jangka panjang dan jangka panjang sekali. Aku ngelihat hidup aku sekarang ya, setelah 6 tahun nikah sama istriku, semua pilihanku itu kayak domino, kayak efek domino. Tau nggak? Kalau dijatuhin satu, jatuh semua ngerentet, gitu kan ya? Maka aku bilang begini ya, kalau aku ngikutin hawa nafsu aku yang aku pikir itu buat aku seneng, jangan-jangan itu tipuan. Bisa jadi itu rentetan masalah yang nggak akan pernah berakhir. Contoh, emang orang selingkuh itu tiba-tiba selingkuh? Enggak. Kebanyakan dari kita itu hanya berpikir tentang efek dari apa yang kita lakukan, tapi kita tidak pernah berpikir efek yang kita lakukan. Orang selingkuh itu nggak tiba-tiba selingkuh. Coba bayangin ya, oke, kamu memutuskan untuk chattingan atau telepon-teleponan sama lawan jenis kamu, dan kamu sadar bahwa kamu udah nikah, nggak apa-apa kok ini healing, nggak apa-apa kok ini temen, nggak apa-apa kok ini satu kantor dan lain sebagainya. Terus dari situ jatuh rasa, ngajak jalan. Semakin kuat rasanya, ngajak satu kamar. Semakin kuat rasanya, ke kamar lagi. Nggak ketahuan kok pakai aplikasi Gojek, pakai chat-chatannya, pakai aplikasi Shopee. Kan ada kan banyak kan ya trik-trik untuk selingkuh kan ya, gitu kan. Nah, ternyata ketahuan sama istri kamu, ketahuan sama suami kamu. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi, istri kamu atau suami kamu minta cerai, atau istri kamu minta cerai.
Tapi karena kamu adalah orang yang tidak bisa hidup sendiri, karena semua harta atau enggak sebagian besar harta kamu itu adalah harta istri kamu juga, terjadilah perebutan harta gono gini. Emang enak perebutan harta gono gini? Enak? Enggak, ke pengadilan bolak-balik, belum ngurusin hak asuh anak. Emang enak mikirin hak asuh anak? Enggak enak. Terus belum lagi, emang kamu kira ketika kamu udah nikah, ketika kamu selesai dari istri lama kamu tuh gak punya trauma? Enggak, semua pengalaman buruk kita akan membekas pada kita. Ya kan? Dan itu akan membuat persepsi kita terhadap orang di hadapan itu berbeda. Makanya kenapa ada kalimat, semua cowok sama? Kenapa? Karena sebenarnya itu kan luka kan, yang ngerti gak sih? Padahal gak semua cowok sama kan? Ya kan? Tapi karena dia ketemu sama orang yang kayak gitu ya, lu buat trauma. Nah, terus apakah ketika kamu selingkuh begitu, hidup kamu jadi tenang? Enggak. Akhirnya ketika hidup kamu gak tenang, kamu coba untuk cari pelarian. Dari mana? Kamu butuh dopamin, kamu butuh sedikit ngefly. Datanglah teman kamu, bawa sedikit vodka. Gak apa-apa bro, nih gue tawarin buat lo. Melayang 1 kali. Aduh. Akhirnya tahu, oh kalau gue pengen tenang, gue harus datang ke teman gue. Dia tawarin vodka lagi, sampai kamu tuh dibisnisin. Sampai kemudian, kamu tahu nggak? Kamu stres kan ya? Kamu pusing kan ya? Aku punya obat yang bisa bikin kamu melayang. Dikeluarinlah heroin. Dan saking stresnya hidup kamu, saking kalau bahasa Jakselnya faktapnya hidup kamu, kamu mencoba untuk keluar dari kepenatan itu. Kamu coba satu, kamu beli, kamu konsumsi. Kamu tahu perasaan orang yang mengkonsumsi narkoba itu seperti apa? Riset membuktikan bahwa 10 dari 11 orang memilih Xiaomi dibandingkan produk-produk lainnya. Bercanda. S3 marketing ya. Enggak. Riset membuktikan bahwa kenapa orang yang sudah kecanduan narkoba itu tuh dia bisa lakuin apapun, bahkan rela buat ngancurin dirinya sendiri, rela buat nipu orang, rela buat nipu emaknya, istrinya segala. Kenapa coba? Karena kenikmatan dari heroin itu setara dengan 10 kali lipat kenikmatan berhubungan badan. Dan kalau misalnya otak manusia tidak didesain seperti itu dan dia dapetin kenikmatan sebesar itu, turun sedikit itu stres buat dia. Dia coba, dia ngefly, dia coba bahagia. Pada saat dia sadar, dia ketergantungan sama narkoba. Dan semua itu gara-gara apa? Selingkuh. Salah. Gara-gara apa? Gara-gara jari kita gak mau yang namanya menahan diri untuk kamu lagi apa? Kamu ngapain? Sadar gak sih? Semua hal-hal besar yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang baik atau itu yang buruk, itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil dalam hidup kita. Apa yang kita tonton, apa yang kita ketik, kemana kita berjalan, itu menentukan bagaimana masa depan kita. Aku ngeliat istriku, aku ngeliat kehidupan rumah tanggaku, aku ngeliat anakku, aku bilang, aku udah dewasa. Dan aku gak pengen terjebak dalam masalah yang gak aku pengen. Dan Islam itu ngatur supaya kita bisa hidup bahagia. Dengan cara apa? Menjaga batas-batas syariat. Kenapa Islam gak ngebolehin A? Kenapa Islam gak ngebolehin B? Itu supaya apa? Supaya kita bahagia. Terakhir, tahu buku Mark Manson, tahu? Seni Bersikap Bodoh Amat. Si Mark Manson itu, dia kan nulis tentang seni bersikap bodoh amat kan ya? Dan dia nulis, saya itu gak mendapatkan kebahagiaan dari kebebasan. Di pikiran dia apa? Kebahagiaan itu akan saya dapatkan ketika saya bisa terlepas dari semua aturan. Akhirnya apa? Dia setelah ngumpulin uang yang sangat banyak, dia pergi ke negara manapun yang dia pengen. Dia nggak pengen terbatas oleh batas-batas geografi. Dia pergi ke klub manapun. Dia bahkan bergaul bersama ribuan cewek, banyak cewek, ratusan cewek. Tanpa adanya komitmen, tanpa adanya batas-batas. Dia lakuin itu selama beberapa tahun. Sampai kemudian dia bilang apa? Sebenarnya apa yang gue lakuin sih? Sebenarnya hidup gue pengen bawa kemana sih? Gitu. Bingung, orang semua udah cobain. Ke negara paling bebas, siapa yang ngebebasin narkoba? Belanda, Amerika, Philadelphia tuh. Dia udah ngebebasin banyak hal kan ya. Terus akhirnya dia bilang begini, oh ternyata kebahagiaan itu nggak saya dapatkan dari kebebasan. Justru kebahagiaan itu saya dapatkan dari apa? Dari aturan-aturan.
Akhirnya dia memutuskan untuk nikah sama seorang cewek. Dia buat komitmen, dia buat aturan. Kamu gak boleh A, aku gak boleh B. Aku harus begini, kamu harus begitu. Dia berkomitmen dan di titik itulah dia punya anak. Dia ngelakuin kewajibannya sebagai seorang suami, istrinya ngelakuin kewajibannya sebagai seorang istri. Di titik itulah dia nulis, saya mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan ada pada kebebasan, tapi kebahagiaan ada pada aturan-aturan yang kita ridhoi. Dan itu ada pada Islam. Itu premis pertamanya. Silahkan Bubun. Ini kayaknya kau kayak gue marahin orang ya. Sorry. Dena tuh sering nasehatin aku, ayah tuh kalau ngomong itu tuh volumenya segini ayah. Orang-orang tuh volumenya segini ayah. Oh gitu ya. Apa ya? Aku ngerasa seperti penonton loh. Seru banget denger fiksi ini. Oh ya, kamu belum pernah denger bahkan ya? Enggak. Oh iya bener. Banyak hal yang Dina tuh nggak pernah dengar kalau aku lagi ngisi orang. Penonton saya. Ngomong apa nih? Pancing dong. Oke, gini deh. Dari 6 tahun perjalanan pernikahan kita, apa core terpenting dalam pernikahan supaya bisa sakinah mawaddah dan selamanya sampai akhirat? Apa? Oke. Jadi kalau menurut aku ya, core yang paling penting dalam pernikahan itu adalah banyak sih, tapi salah beberapa di antaranya adalah yang pertama percaya. Yang kedua tanggung jawab. Mungkin itu sih yang aku bisa kasih ya. Pertama gini, aku tuh kayak mungkin kita sering banget melewati fase ya dimana aku tuh ragu sama pilihannya Bang Hawa juga ragu sama pilihanku. Terus juga pernah kan ya kita menemukan di luar sana, atau mungkin kita sendiri juga pernah merasakan gitu waktu suami kita, case-nya di aku ya, itu misalnya keluar kita cek-cekin HP-nya segala macam gitu. Pernah kan ya? Pernah dengar. Sorry banget, ada yang jomblo dan ada yang nikah. Iya. Pernah dengar ya kasus-kasus dalam pernikahan atau hubungan apapun itu tuh kayak nggak percaya gitu loh. Harus bener-bener gue yang ngecek pokoknya gitu. Karena ya nggak percaya aja apa yang dilakukan di luar gitu. Nah, waktu aku menikah dan aku merasakan rasanya kita membangun sebuah keluarga, rasanya kita membangun sebuah hubungan, itu ternyata kepercayaan tuh menjadi asas yang sangat-sangat penting. Karena kalau misalnya kita dengan susunan yang Allah udah kasih ini, yaitu laki-laki menjadi qawwam atau jadi pemimpin dan perempuan jadi makmumnya, yang dimana perempuan itu mau gak mau harus percaya sama laki-lakinya gitu ya. Ketika kita tidak menjalankan itu, gak tahu kenapa fungsi rumah tangga yang udah Allah atur tuh jadi kayak acak adut gitu loh. Dan kayak jadi abu-abu aja semua gitu. Nah itu aspek yang menurut aku paling penting. Karena kalau misalnya aku khususnya sebagai makmum ya, ketika aku sudah memilih seseorang yang aku pilih untuk menjadi pemimpin hidupku selamanya sampai meninggal insya Allah, dan aku tidak menaruh kepercayaan kepada orang yang udah aku pilih itu, maka fungsi qawwam itu tidak akan terjadi. Aku nggak bisa validate fungsi qawwam itu gitu. Dan suamiku nantinya juga akan kesulitan untuk menjalankan fungsi qawwam itu. Karena pemimpin gimana pun dia akan memimpin dengan baik ketika bisa dipercaya gitu. Nah selanjutnya tadi apa sih? Kok lupa ya? Percaya sama tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Nah setelah aku menikah aku tuh sadar banget bahwasanya setiap hal, pokoknya dalam pernikahan itu tuh isinya tuh full tanggung jawab gitu. Betul. Full tanggung jawabku kepada Allah, apa yang harus aku kasih ya ke suamiku. Jadi ada hak, ada kewajiban gitu. Jadi kewajiban apa sih yang harus aku penuhi sebagai seorang istri kepada suami aku? Kewajiban apa yang harus suami aku penuhi kepada istrinya gitu. Dan gitu sebaliknya tentang hak gitu. Dan ketika kita menjadi seorang pribadi yang kita itu nggak bertanggung jawab, mungkin sama diri sendiri aja nggak bertanggung jawab kayak tadi ceritanya Bang Hawa itu. Nah itu tuh kayak fungsi itu lagi-lagi tidak berjalan, atau mungkin kita itu pernikahannya tuh jalannya tuh gak sesuai fitrah gitu, gak sesuai yang Allah mau lah. Karena Allah tuh kan luar biasa banget udah ngasih kita merangkaian atau cara hidup yang benar-benar detail ya. Mulai dari kita bangun tidur, terus sampai kita tidur lagi, itu semua tuh kayak benar-benar ada ilmunya, ada tata cara kehidupannya, dan gitu juga ternyata tentang pernikahan.
Pasti nggak lepas dong, orang kita melek aja langsung ngucapin aja tuh apa, ada aturannya gitu. Apalagi pernikahan, bagaimana istri itu ngomong ke suaminya, suami ngomong ke istrinya, gimana caranya suami itu mimpin istrinya gimana caranya nurut ke suaminya gitu. Itu tuh ternyata semua udah jelas-jelas Allah tulis dan Allah arahkan manusia. Nah pertanyaannya adalah apakah kita mau mengikuti aturannya Allah atau enggak? Karena kalau misalnya kita mau mengikuti, berarti kita mengikuti peraturan yang sudah Allah ciptakan sesuai dengan kondisi manusia, yang dimana manusia itu Allah yang paling tahu gitu. Nah kalau misalnya kita nggak mengikuti, ya akan ada kesalahan-kesalahan yang kerasa gitu ujungnya. Gitu sih kalau dari aku, dua itu yang mungkin menjadi aspek yang paling penting. Thank you sayang. Apa ini? Kalau Ayah gimana? Oke, tadi itu sesuatu yang perlu di-highlight ya teman-teman ya. Aku punya adik ipar namanya Rama, ini adiknya Dena. Dena ini sangat-sangat alpha woman banget. Dia sangat-sangat mandiri sekali karena papanya itu stay di Australia, ibunya meninggal pada saat dia usia berapa? 10 tahun. Jadi Dena ini sangat-sangat mandiri banget. Sehingga adiknya Dena ini itu agak sedikit childish, kayak pengen diurusin gitu, ngerti nggak? Nah jadi pada saat aku nikah sama Dena, adiknya Dena tuh nikah lagi. Adiknya Dena tuh tinggal bareng kita, ya kan? Nah ada banyak hal yang aku tuh butuh untuk kasih tahu ke dia bahwa apa? Bahwa manusia itu secara tumbuh kembang dia tuh harus sadar atas tanggung jawabnya. Akhirnya aku ceritalah ke dia bahwa manusia itu punya level tanggung jawab masing-masing. Oke? Kalau anak usia 0 sampai 6 tahun punya tanggung jawab gak dia kira-kira? Dia nggak punya tanggung jawab. Yang bertanggung jawab terhadap anak 0 sampai 6 tahun adalah emak bapaknya. Kalau anak 0 dari 0 bulan sampai 9 bulan yang tanggung jawab siapa? Emak bapaknya juga kan ya? Jadi salah nggak tuh si anak kalau ibunya narkobaan? Salah anaknya itu salah nggak? Enggak. Yang salah siapa? Ibunya, bapaknya, ya kan? Nah kalau dari 6 sampai ke 11 tahun yang bertanggung jawab siapa? Dia sudah mulai dikenalkan tentang tanggung jawab. Tapi kalau misalnya ada anak-anak yang kemarin tuh di Jogja ada kasus perundungan anak sampai memar-memar, sampai berdarah gitu. Ditangkap sama polisi nih, anak-anak usia 15-16 tahun sama polisi. Terus habis itu cuma dikasih penyuluhan. Karena kenapa? Karena anak di usia segitu itu dianggap belum sempurna akalnya. Akhirnya yang bertanggung jawab siapa? Orang bapak emaknya. Tapi udah mulai beban tanggung jawab itu udah mulai ke dia. Nah, terus beban tanggung jawab itu juga harus udah mulai sempurna dipikul sama dia pada saat dia kuliah. Ini ngomongin psikologi secara umum ya. Kalau dalam Islam lebih cepat lagi. Dalam Islam kapan? Laki-laki itu menjadi tanggung jawab orang tua dari dia bayi sampai dia balik. Kalau udah balik, orang tua udah enggak lagi wajib buat nafkahin. Jadi anak saya laki-laki, saya udah bilang ke dia, kamu nanti pas balik, bapak nggak mau lagi nafkahin kamu. Karena apa? Karena benar, laki-laki kalau udah balik itu udah nggak wajib lagi orang tuanya nafkahin. Nah orang tua kalau masih support anaknya itu apa? Tandanya udah sedekah, tandanya dia masuk ke dalam fakir miskin. Jadi udah fakir miskin lagi gitu ya. Jadi sedekah. Kalau perempuan ditanggung sampai saya menikah, betul. Nah sampai kuliah, kalau kuliah dia udah mulai bertanggung jawab penuh terhadap dirinya. Setelah selesai kuliah, dia harus menjadi tanggungan juga bagi orang tuanya. Karena dia udah jadi tulang punggung baru kan, tulang punggung yang baru. Sedangkan orang tuanya udah makin tua kan, ya kan? Nah, level tanggung jawab ini kamu harus sadari dan kamu harus usahain. Dan sekarang aku tanya ke dia, kamu sekarang udah umur berapa? Udah umur 21. Nah, ini sebenarnya ngusir alus ya. Aku bilang bener, karena kamu sadar usia kamu udah 20-an, kamu harus bertanggung jawab sama diri kamu sendiri. Abang di sini akan support kamu, tapi kamu harus sadar bahwa semua yang kamu miliki saat ini, yang kamu nikmatin saat ini, itu sebenarnya udah nggak wajib lagi dikasih ke kamu. Nah, jadi bayangin kalau kita ngomong tentang pernikahan, berarti ini ngomong tentang tanggung jawab level tinggi, ya kan? Berarti dia apa? Berarti dia harus siap untuk menanggung orang tuanya, menanggung mertuanya, menanggung anaknya, dan menanggung istrinya. Maka aku bilang ke dia, kalau kamu dapat tugas, kalau kamu dapat pekerjaan, jangan ngeluh. Orang ngeluh itu tanda bahwa dia tidak bertanggung jawab.
Dia tinggal sama aku, sama Dena. Aku kasih tugas. Tugasnya apa coba? Nonton kajian. Kalau dia nggak nonton kajian, aku bakal hukum gitu ya. Nggak bakal dapat uang support dari kita. Apalagi di perusahaan. Dan ini sebenarnya udah dialamin sama kita yang udah mulai kerja kan ya. Di sini siapa yang kerja? Kerja di corporate gitu sebagai admin apa gitu atau enggak videographer atau enggak apa gitu kan segala macam. Influencer semua ya. Oh iya bener juga ya. respect. Nah, aku tuh bilang ke adik aku, kamu harus cobain kerja sama orang. Karena kalau kerja sama orang kan kamu dapat to-do list yang harus kamu kerjain kan. Nah, kamu bisa nggak ketika kamu kerja sama orang kamu bilang, aku lagi bad mood, bisa gitu gak? Nggak bisa. Aku bakal bilang ke dia kalau dia ngeluh, I don't give a shit. sorry, aku nggak peduli sama perasaan kamu. Aku nggak peduli sama kondisi kamu. Kamu punya tanggung jawab ya kerjain. Karena apa? Aku emang nggak capek pergi keluar. Aku emang nggak capek nyari nafkah. Aku emang nggak capek. Siapa yang pengen capek-capek? Nggak ada yang pengen capek. Kita pengen chill santai. Tapi kalau lu udah punya tanggung jawab, lu harus kerjain. Kalau lu nggak bertanggung jawab, lu akan menzolimi orang lain. Dan tau nggak? Pelajaran seperti ini udah aku kasih tahu ke anak aku. Atau aku bilang tanggung jawab kamu taruh sendalnya nak ya, sendalnya dibalikin gitu misalnya. Tanggung jawab kamu itu apa nak? Tanggung jawab aku itu sekolah ayah sama ibadah gitu ya. Suatu waktu istriku nanya ke anakku, Abang Zade suka nggak sekolah? Dia bilang apa coba? Nggak suka. Kenapa nggak suka sekolah? Diatur terus. Diatur terus, males banget. Terus aku bilang, nah kalaupun kamu nggak suka, kamu harus tahu bahwa itu tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu. Kalau tanggung jawab mau nggak mau harus dilakuin. Kalau kamu nggak ngelakuin, aku mulai ngasih video reels di Instagram. Kan di reels kan ada banyak banget video-video yang serem ya. Kayak misalnya ada anak yang orang tuanya biarin gitu aja gitu. Aku kasih tahu kan. Nah, ini anaknya dia ditinggal sama orang tuanya, disuruh jadi manusia silver. Disuruh jadi sedih enggak nih kita? Sedih kan ya? Aku bilang kok dia bisa begitu, Nak? Karena orang tuanya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Ingat ya, ini masalah tanggung jawab kecil, Nak. Kalau nanti kamu semakin dewasa, kamu punya tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kamu sudah terbiasa buat ninggalin tanggung jawab, akan ada orang yang terzolimi. Gitu. Kayaknya serius gini ya. Punten ya Allah. izin. Oke, mungkin Bubun ada tambahan. Kalau nggak ada tambahan, kita pengen dapat insight juga nih dari kakak-kakak yang ada di sini gitu. Jadi iya bener yang diceritain sama Bang Hawa tadi, background keluarga aku tuh juga seru lah ceritanya dalam tanda kutip ya. Seru dong. Seru sekali karena kalau kita lihat kehidupan kita sekarang, kadang mungkin hal-hal yang dulunya kita rasa ini kok nggak enak banget ya. Tapi sekarang tuh kita bisa bilang alhamdulillah atas hal-hal yang nggak enak itu gitu. Dan kehidupan tuh akan terus begitu ketika kita udah menerima atau ridho sama takdir-takdir yang Allah tetapin buat kita gitu. Kalau ngomongin soal memilih ya atau menentukan keputusan, kadang emang kita suka dalam kehidupan kita ya, kita tuh suka dihadapkan dengan sesuatu pilihan yang berat banget untuk kita. Ada A, ada B. Nah, di situ tuh sebenarnya aku ngerasa tugasnya kita sebagai manusia untuk ikhlas dengan keadaan itu tuh penting banget dalam menentukan pilihan itu. Karena seringkali kita suka ngerasa dan bertanya-tanya dan komplain kenapa sih kok hidup aku kayak gini? Kenapa Allah tuh ngasih sesuatu yang besar banget sampai kayak gue gak mampu deh, kayaknya ini aku gak sekuat itu deh gitu. Atau bahkan kita yang kemarin 2023 semua ngelihat kejadian di Gaza, kayaknya kita gak mampu ngelihat itu kan setiap hari. Dan kita terus-terusan bertanya, kenapa aku ya Allah, kenapa aku gitu. Nah kalau dijawab pertanyaannya dari itu adalah karena Allah tahu yang terbaik buat kita tuh kayak gimana. Kan kita udah, setiap hari kita udah bersyahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah, tiada sesembahan yang patut disembah selain Allah. Itu berarti kan kita udah menaruh kepercayaan kita penuh oleh zat yang menciptakan kita dan seluruh isinya gitu. Kita kan udah bersaksi bahwasanya gak ada nih yang lebih besar daripada Allah. Gak ada nih yang lebih tahu aku dan kehidupan seluruh isinya, dunia dan isinya ini daripada Allah gitu. Maka dari situ itulah fungsi kita untuk
bukan fungsi. Itulah challenge kita untuk bisa tunduk. Karena kita udah syahadat, kita udah menaruh kepercayaan kita ke Allah, kita udah bersaksi bahwasanya yang paling besar itu Allah dan paling ngerti manusia itu Allah. Itu adalah challenge-nya dimana kita bisa tunduk gitu. Nah dari situ kita harus mencoba menerima takdirnya dulu gitu. Ketika kita udah mencoba menerima, ketika dihadapkan dengan pilihan yang sulit, itu insya Allah akan lebih mungkin lebih legowo kali ya dengan pilihan-pilihan sulit itu. Pasti setiap dari kita pernah dihadapkan dengan pilihan itu, dan aku waktu nikah nih, itu kan pilihan yang sulit banget, tricky kan. Ini gue akan memilih seseorang yang memimpin hidup gue selama-lamanya gitu. Kan it's not easy, it's not an easy choice gitu. Dan yang aku lakukan waktu itu adalah dihadapi, satu, yang kedua libatin Allah dengan cara istikharah. Karena lagi-lagi namanya manusia, kita tuh super terbatas, yang paling tahu kita itu adalah Allah. Jadi ada masanya kita itu berikhtiar dan menyerahkan semuanya itu ke Allah. Kita ikhtiar yang terbaik dengan pilihan-pilihan itu. Kira-kira kita cari tahu mana yang paling baik, mana yang paling buruk, mana yang konsekuensinya bisa aku terima, mana yang konsekuensinya aku gak bisa terima, mana yang sekiranya aku bisa paling toleransi dari keduanya. Terus dari situ kita serahin ke Allah dengan cara istikharah. Jadi kayak mungkin kita minta bimbingan Allah untuk benar-benar ngarahin kita ke jalan yang terbaik kali ya. Gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa kita lakuin. Apalagi kita di sini semua udah dewasa gitu ya, udah bisa sangat-sangat mindful memilih pilihan, bisa sangat-sangat berikhtiar untuk melakukan sesuatu sebelum memilih pilihan itu gitu. Yang jelas pilihan yang kita pilih hari ini itu akan sangat-sangat menentukan semuanya di masa depan kita gitu. Jadi kalau bisa dikerucutin jadi satu kata, mindful kali ya. 2, berserah dan mindful. Mau tanya dong, pada takut nikah gak sih? Itu juga kenapa perempuan itu kalau misalnya dia udah srek sama cowok, ayo kapan nikahin aku? Kamu tahu aku suka kamu dan aku juga tahu bahwa kamu suka aku. Kenapa kamu gak datang ke orang tua aku? Kan gitu kan ya. Tapi yang ada di pikiran laki-laki ya gitu. Akad bukan sekedar akad, ada rentetan yang lain ya kan. Nah, butterfly effect. Itu adalah butterfly effect dan memang itu adalah kutukan buat laki-laki. Bukan loh, bukan kutukan. Iya, bercanda. Tugas mulia. Tugas mulianya. Tugas mulianya laki-laki. Karena memang laki-laki dari dulu itu secara biologis memang dijadikan sebagai ini kan, sebagai orang yang memprovide perempuan, sedangkan perempuan itu menjalankan peran domestiknya di rumah gitu kan ya. Di dalam Islam juga begitu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu ditinggikan derajatnya, dikokohkan derajatnya. Itu karena apa? Bima anfaqu min amwalihim. Yang pertama itu duit. Yang pertama apa? Duit. Jadi nikah itu enggak duit. Nikah itu masalah mental dan keimanan. Tapi ketika kamu nikah, duit itu menjadi salah satu syarat pernikahan kamu akan sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan perempuan yang solehah itu adalah orang yang menjaga diri ketika suaminya pergi di surat An-Nisa. Nah dari situ kita tahu bahwa laki-laki emang kecemasannya tuh pada harta. Bahkan aku bilang ya laki-laki tuh ya masalahnya cuma 2. Kalau nggak perempuan ya duit gitu. Kalau nggak duit perempuan gitu. Nah terus gimana dong caranya supaya kita itu bisa lebih tenang? Nah inilah enaknya kalau kita belajar Islam gitu. Nah, tahu nggak saya sama Dena itu tuh beda alam. Kita tuh hidup beda alam. Saya ini anak pesantren, Dena nih anak binus, ada anak jaksel. Binus, which is literally gitu. Paham kan? Kalau aku ana antum afwan ya. Nah, tahu nggak apa yang menyebabkan kita tuh bertemu? Karena kita belajar hal yang sama, karena kita punya value yang sama. Itu apa? Dena Dena mau belajar Islam. Gitu. Ketika kita punya standar Islam, kita tuh jadi tahu apa yang wajib untuk kita kerjain dan apa yang nggak wajib untuk kita kerjain. Yang ini bersifatnya preferensi. Nah, BTW ini di sini laki-laki ini kan banyak yang jomblo nih ya. Dan tahu nggak sih tugasnya laki-laki itu sebenarnya cuma 3. Nafkah itu para ulama nyimpulin cuma 3. Apa coba? Memberikan makan yang layak loh ya. Ya kan? Bukan yang fancy, oke? Yang layak. Yang kedua, memberikan baju sesuai dengan musim. Dan yang ketiga, atap. Dan atapnya itu nggak harus rumah sendiri. Atap apapun.
Dan aku bilang ke Dena, waktu itu waktu aku nikah sama Dena, penghasilanku tuh nggak sampai 2 juta, 1 juta berapa gitu. Terus pas ditanya sama papanya Dena, kamu penghasilannya berapa gitu kan? Saya penghasilannya 1 jutaan Pak. Terus bapaknya Dena bilang apa? 1 juta dapat apa di Jakarta gitu kan ya? Ini real. Ini real. Ampun Pak. Tapi laki-laki kan, speak dewa. Aku bilang ke papanya, Pak, saya tuh nggak punya uang bukan karena saya nggak punya uang Pak, karena saya nggak mau aja. Saya walaupun nggak punya uang, tapi saya punya plan Pak. Plan saya ini. Saya akan buat ini, uangnya nanti bukan putar di sini. Kira-kira saya dapat segini, saya bakal begini. Saya nanti akan tinggal di sini. Saya akan pernikahannya nanti bakal dari uang ini. Itu saya jelasin semuanya ke papanya Dena. Dari situ papanya Dena yakin, oh anak ini serius. Karena kan sebenarnya orang tua kan pengen ngelihat anaknya serius apa enggak kan ya. Lu tuh mau nggak nih nanggung beban sebesar ini? Kalau mau ya udah monggo gitu kan. Nah, dengan satu syarat. Waktu itu follower saya udah 1 juta. Jadi jangan fokus sama uang 1 jutanya, tapi saya tuh bisa pede proposalin kayak gitu karena saya udah punya followers, paham gak sih? Dan saya belum jualan apapun di follower saya. Nah, intinya apa? Aku bilang ke Dena ketika kita udah nikah, sayang, kewajiban aku itu cuman ini loh, cuman 3 itu loh. Makan yang layak, terus baju sesuai musim, yang ketiga atap, gitu kan ya. Aku sebagai suami itu punya kewajiban untuk membuat rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah, dengan rumah yang nyaman, dengan makanan yang menunjang kita, dengan makanan yang buat kita happy. Xiaomi salah satunya. Terus apa? Dengan makanan yang buat kita happy, abis itu apa ya? Dengan kendaraan yang buat nyaman, itu kan bagian dari kenikmatan hidup kan ya? Iya kan? Nah, aku akan usahain itu. Tapi kalau aku nggak dapet, aku harap kamu tuh dukung aku ya. Karena masalah dalam Islam itu adalah sesuatu yang tanda kutip bermaksiat atau enggak sesuatu yang bikin kita mati. Aku bilang, kalau kamu makan ini, itu kamu bisa mati nggak kalau aku cuma bisa nyediain kamu nasi sama tempe? Nggak buat kamu mati kan? Maka itu bukan masalah. Jadi Dena tuh standarnya tuh udah sangat militan gitu. Sangat militan. Dulu di awal-awal aku nikah sama Dena, kita itu tidur pakai karpet. Itu pilihan. Oh, itu pilihan, benar, itu pilihan kita. Tapi ngerti gak sih maksudnya? Aku bilang ke Dena, kalau kita udah terbiasa di level 10, ya kan? Kita turun ke level 9 atau 8 itu stres. Karena manusia itu lebih mudah untuk menikmati kenaikan hidupnya dibandingkan turunnya. Maka waktu itu kita udah punya mobil. Terus kita coba untuk ayo sekali kita naik angkot lagi. Supaya apa? Supaya kita tetap humble. Kita naik KRL lagi, kita macet-macetan lagi, dan itu nggak masalah. Ngerti gak sih? Supaya kita tuh nggak nuntut sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dituntut. Nah, pernikahan hari ini jadi sulit itu gara-gara apa coba? Tuntutan preferensi itu. Nah, jadi yang baik tuh gimana? Laki-laki ngerjain kewajibannya sebisa mungkin, dan perempuan juga ngerjain kewajibannya sebisa mungkin. Yang jadi masalah itu apa coba? Yang jadi masalah ketika si laki-lakinya berusaha menuhin ekspektasinya istrinya bukannya menerima malah menuntut lebih. Nah, itulah kenapa Dena pada saat nikah sama aku bawa ke guru ngaji. Supaya apa? Supaya Dena value-nya itu tetap Islam. Aku juga ngaji, Dena ngaji, aku ngaji, kita punya value yang sama. Ketika kita punya value yang sama, akhirnya apa? Akhirnya kita saling dukung, bukan saling nyalahin. Coba bayangin kalau misalnya kita aku nggak tahu ya. Ini preferensi aku nggak tahu blas hidup tanpa adanya aturan agama dalam rumah tangga. Itu gimana ngaturnya? Serius deh. Apalagi kita sama-sama punya ego loh. Dan tau nggak ya? Di sini yang udah nikah dari 5 tahun angkat tangan coba. Respect. Oh, lebih dari 5 tahun kan ya? Nah, semakin kita dewasa itu semakin banyak yang diributin gak? Semakin banyak yang diributin. Anak, ekonomi, ada banyak tuh yang diributin, ada banyak tuh. Nah, tahu gak sih? Kalau aku nggak tahu Islam, aku bakal stres sih. Aku milih untuk nggak nikah sih. Tapi karena aku tahu Islam, menikah adalah bagian dari ibadah. Maka ketika aku marahan sama istri aku, tarik nafas, ibadah.
Ini ibadah. Ngerti gak sih maksudnya? Ini ibadah. Bayangin ya. Seandainya ya, aku juga kan baca buku-buku barat ya. Kalau misalnya gunain logika dan nalar manusia aja, nikah itu 100% nggak worth it. Kalau misalnya kita ngelihat data tuh 98,7% warga Indonesia itu di rekeningnya nggak punya uang simpanan 100 juta. 100 juta aja nggak punya. Tandanya apa? Tandanya 98% orang itu hidup di bawah itu. Aku kasih datanya ke Dena. Terus aku bilang ke Dena, ayo dukung aku. Aku akan cari yang halal, aku akan usahain yang terbaik. Dukung aku di rumah dengan support kamu, dukung aku dengan doa kamu, dan kamu nggak bakal mungkin bisa dukung aku kalau kamu nggak punya value yang sama kayak aku. Itulah pentingnya untuk ngaji, Mas. Jangan sampai istri kita nongkrongnya sama wanita-wanita sosialita, kitanya banting tulang plus keringet, itu kan repot tuh nanti, ya nggak sih? Nah, maka circle itu penting banget. Aku nggak tahu di Garut ini ada nggak sih komunitas-komunitas yang benar-benar kayak naungin pembelajaran komprehensif gitu. Kalau nggak ada, itu butuh untuk diaktifasi, Kang. Iya, Kang. Nanti bisa didukung lah sama Ciomi, Kang. Oke, Kang? Insyaallah. Gitu sih. Itu. Jadi belajar Islam itu kuncinya sih, Kang, gitu. Tapi keren banget menurut aku, laki-laki yang mungkin bisa memikirkan keinginan istri atau calon istrinya dan merasa itu dalam tanda kutip tanggung jawab ya, bukan beban sih. Iya, tanggung jawab. Bisa jadi beban nggak? Enggak sih, justru kalau kalau aku ya, aku ketika dikasih, aku pengen ini, itu aku berusaha untuk oke, gue pengen menuhin. Tapi asal jangan dijatuhin. Aku ngajak umroh beban nggak? Enggak. Enggak. Nah, tapi enggak beban. Cuman dukung. Kan bisa jadi kan, bisa dibeban kan, we never know. Kayak itu manusiawi banget menurut aku kalau misalnya laki-laki merasa itu beban. Tapi ketika seperti masnya, terus jawaban ayah juga, jawabannya adalah merasa tanggung jawab dan akhirnya berusaha gimana caranya untuk mencapai itu menurut aku adalah sebuah hal yang keren banget. Berarti koamnya ada, sisi koamnya ada, berarti bentuk bertanggung jawab sebagai laki-lakinya tuh ada gitu. Karena kan mau mengusahakan. Dan itu hal yang harus tetap di-maintain sih, Mas. Dan aku juga dengar banyak sekali cerita dan sudut pandang dari laki-laki setelah menikah. Ternyata memang kekhawatiran terkait ekonomi itu normal banget. Apalagi kalau misalnya laki-laki itu memang punya jiwa provider yang tinggi, masih sesuai fitrahnya gitu, jiwa providingnya. Itu tuh sesuatu yang wajar banget. Aku juga baru tahu ya, ternyata bapak-bapak itu kalau misalnya lagi Idul Fitri itu tuh mikirnya berkali-kali lipat. Betul bapak-bapak? Betul ya. Ternyata bapak-bapak tuh mikirin mudiknya gimana. Terus juga THR ke ponakan-ponakan gimana. Terus misalnya kalau punya karyawan ngasih ke karyawannya gimana, kayak gitu. Itu tuh ternyata menjadi hal yang dipikirin banget sama para laki-laki gitu. Dan mungkin kita perempuan nggak dapetin itu ya teman-teman ya. Ya udah kayak mudik aja nggak sih, gitu kan? Pikiran kita. Ya karena pikiran kita kayak gitu karena kita di-provide sama laki-lakinya. Jadi kayak mungkin kalau dari aku sudut pandang perempuannya adalah memang kita tuh Allah turunin sebagai supporter sih. Dan ketika memang kita sudah punya standar yang sama dengan cara mempelajari Islam tadi, kita tuh jadi bisa tahu, oh kita support di bagian mana, kita nggak boleh muluk-muluk di bagian mana, kita melihat kondisi suami kita tuh seperti apa, maka ya udah jangan berharap lebih. Kalaupun mau lebih, kita usahakan, kita juga bisa usaha, kita juga boleh kerja kok teman-teman dalam Islam perempuan itu, walaupun tidak wajib ya, tidak wajib, tapi boleh banget kita kerja untuk mensupport keluarga misalnya, untuk mensupport mimpi-mimpi kita, itu tuh dibolehkan dalam Islam, asalkan suaminya ridho gitu. Dan di sini sih menurut aku kayak letak keindahan Islam ya, dimana mungkin kalau misalnya kita mendengar narasi-narasi di luar sana yang kayak perempuan pengen banget nonjol, pengen feminisme ya, kita mendengar narasi itu. Terus Islam tuh datang sebagai solusi bahwasanya laki-laki itu memang dikatakan kayak raja gitu ya, dalam tanda kutip ya, nggak serta-merta seperti itu. Dalam raja itu dalam artian kita itu perempuan harus ngikut gitu. Itu kan kalau misalnya dilihat dari kacamata duniawi rasanya kayak ngapain gue harus nurut-nurut gitu kan, gue juga punya pilihan gitu kan, cewek-cewek mikirnya. Tapi pas Islam datang dan Allah itu udah ngasih semua itu paketnya lengkap,
laki-laki itu memimpin bukan memimpin gitu aja, tapi memprovide seluruh kehidupan kamu, tapi bertanggung jawab sampai akhirat atas semua yang kamu lakukan, dan itu tuh di mata aku jadi fair banget gitu. Kita nurut juga bukan berarti kita di bawah, karena ketika kita nurut berarti tuh kita mulia di mata Allah gitu. Jadi kayak kemuliaan itu ternyata nggak bisa ditimbang dari sisi duniawi aja gitu loh. Dan itu indahnya Islam, dan benar penting banget buat belajar Islam lebih dalam, ngerti hak dan kewajiban suami istri, karena dari situ kita jadi bisa terkontrol kali ya kalau marah, dan standarnya jadi bisa lebih sama gitu. Aku tuh jadi inget cerita waktu aku sama Bang Hawa baru nikah. Jadi tuh karena kita backgroundnya beda banget kan. Bang Hawa tuh nggak pernah yang namanya pacaran, teman-teman. Sementara di circle aku pacaran tuh kayak udah hal yang biasa, dan aku hijrah gitu. Jadi kayak ya udah, aku melihat realitas kehidupan di luar seperti apa tuh, pacaran tuh normal-normal aja gitu bagi realitas aku dulu gitu. Nah akhirnya kita nikah, dan awal-awal nikah tuh Bang Hawa mau pergi keluar ceritanya. Mau pergi keluar, terus kayak aku iseng gitu ngomong, Bang jangan lihat-lihat ya di luar gitu. Itu normal gak sih? Normal aja kan? Tuh, normal ya. Normal tau? Iya. Ya udah oke. Validasi Okay. ya. Nah, ternyata Bang Hawa yang dunianya itu di pesantren, terus juga soleh dari lahir ya, nggak pernah melihat realita luar, itu tuh kayak ngerasa itu suatu yang besar banget pas aku ngomong kayak gitu. Dan Bang Hawa tuh langsung kayak serius gitu, ngejawab ke aku, ya nggak mungkin lah marah. Nggak sih, nggak marah sih, cuman kayak nadanya langsung serius gitu. Emang adik kira, aku dipanggilnya adik dulu, emang adik kira abang tuh serendah itu, katanya gitu. Terus maksudnya intinya adalah abang tuh juga malu lah kalau misalnya Allah tuh ngelihat aku kayak gitu, ngelihat perempuan lain gitu. Nah aku tuh jadi kayak dapat satu kesimpulan dari kejadian itu, karena sebelumnya aku nggak dapat tuh obrolan-obrolan kayak gitu, aku nggak dapat informasi bahwasanya ada loh seseorang yang memang merasa dilihat terus sama Tuhannya sehingga dia nggak berani buat maksiat sekecil apapun itu gitu. Nah yang aku ambil dari situ, dari pengalaman aku itu adalah, berarti kalau misalnya ada satu orang manusia yang dia merasa dilihat sama Tuhannya selalu gitu, maka dia akan menjadi orang yang terpercaya. Karena apa? Karena kepercayaan Tuhannya pun gak mau dia langgar, apalagi kepercayaannya dengan manusia. Maka dari itu menurut aku penting banget ketika kita menikah itu landasannya atas kepercayaan kita masing-masing sama Allah. Pernah lihat diagram segitiga itu enggak? Di atas Allah, di bawah tuh suami sama istri. Nah kalau misalnya kita istrinya tuh cinta sama Allah, suaminya cinta sama Allah, maka Allah itu akan menurunkan cinta untuk mereka berdua. Jadi sebenarnya yang menjadi poinnya itu adalah kita cinta dulu nih sama Allah, suaminya juga cinta dulu sama Allah. Ketika dua-duanya itu cinta sama Allah, maka dua-duanya akan bisa dipercaya insya Allah. Mereka gak akan mengelabui cinta dari Tuhannya gitu. Jadi itu sih yang mungkin aku bisa ambil. Tapi itu mungkin realitas yang tinggi banget ya teman-teman. Makanya lagi-lagi sih harus belajar sih gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi manusiawinya, mungkin aku sebagai seorang istri itu berusaha menunjukkan ke suamiku bahwasanya aku adalah orang yang bisa dipercaya. Begitu juga suamiku mencoba untuk membuktikan ke aku sebagai istri, kita sama-sama ikhtiar untuk bisa dipercaya dengan cara jujur dan benar-benar bisa dipercaya gitu. Itu sih yang mungkin konsep yang aku dapat ya dari kehidupan pernikahan aku. Jadi kepercayaan itu bukan kita yang ngeklaim, tapi muncul dari pasangan kita bahwasanya memang kita tuh adalah orang yang bisa dipercaya. Dan insya Allah hubungan itu tuh akan sangat sangat safe ya. Kita akan ngerasa sangat safe ketika kita sama-sama megang Allah dalam kehidupan kita. Itu yang mungkin aku rasain. Oke, kalau dari aku, teman-teman pernah nonton Black Mirror gak sih? Tahu Black Mirror gak? Oh soleh-soleha semua ini, luar biasa, Masya Allah. Soleh. Iya soleh-soleha. Soleh-soleha, iya kan? Iya soleh. Kalian nontonnya apa? Qosidahan ya? Ya Allah. Tapi di sini ada yang tahu Black Mirror, tahu? Wah itu dark psikologi sih, itu seram banget sih. Kita ngerasa teman-teman, kita tuh aman, padahal kita tuh semuanya udah diuntit, semuanya udah tahu. Coba bayangin, suatu ketika ada orang yang nelpon aku, cewek. Halo, dengan Bapak Alfa Abdurrahman, benar, Bapak sekarang menggunakan iPhone tipe segini ya? Bapak, kok dia bisa tahu dalam hatiku? Bapak tinggal di alamat segini, benar? Bapak kebetulan kami pengen ngelawan ini segala macam. Itu kan sebenarnya apa? Data kita disadap kan ya?
Data kita tuh diolah gitu kan. Pernah nggak ngomongin sesuatu tiba-tiba muncul di marketplace? Ya makanya sekarang saya pengen mention Xiaomi biar muncul di marketplace kalian. Apa sih? nah tau nggak sih? Bagi aku di film Black Mirror itu ada satu anak yang astagfirullah gimana ya ngomongnya ya. Satu orang remaja yang dia tuh punya kelainan itulah. Terus nggak taunya aibnya ketahuan, blackmail. Abis itu disuruh sama orang untuk antar barang ini, terus pindah ke sini. Nggak taunya dia tuh nggak taunya dia nanti di ujung-ujungnya dibunuh gitu. Intinya apa? Intinya ternyata itu nggak pernah bener-bener bisa aman, nggak pernah bener-bener bisa aman dari pengawasan gitu, dari pengawasan teknologi aja kita nggak bener bisa aman loh. Kita tahu nih berapa. Aku ketemu sama sama developer programmer di Bandung namanya Decoding. Dia bilang gini, kita tuh bisa tahu berapa lama orang ada di aplikasi kita, apa menunya yang dipencet, berapa lama di sana, scrollnya seperti apa, mana yang nggak disukain, mana yang disukain, itu mereka tahu. Serem gak sih? Serem kan ya? Nah makanya nanti di akhirat nanti ya, walaupun sebenarnya ya kita tuh nggak ada manusia yang benar-benar bisa lepas dari kesalahan. Kita semua punya aib masing-masing, kita semua punya dosa masing-masing. Dan tau gak sih, Allah bilang kepada Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis, Allah tuh nggak akan buka aibnya seseorang sebelum Allah ngasih tahu tentang aib-aibnya dia ini udah parah. Jadi ketika Allah itu buka aibnya seseorang, itu tandanya dia itu sudah melakukan itu terlalu lama atau terlalu besar. Pernah tadi minggu-minggu ini kan lagi ada satu berita tuh tentang seorang syekh yang gemes banget kan, astagfirullahaladzim. Itu tandanya dia udah sampai ketahuan begitu, tandanya udah besar tuh. Bahkan bayangin image orang soleh, image orang paham agama ternyata nggak menjamin kepercayaan itu ada. Maka tadi Dina bilang tuh bahwa kepercayaan itu bukan diklaim tapi diberikan. Jadi kalau misalnya aku bilang, bisa jadi nggak? Aku kan belajar agama, aku paham agama, dan aku bisa manipulasi orang pakai agama. Kamu tuh ya, kamu tuh nggak boleh begitu sama suami kamu, misalnya gitu kan. Suami itu qawwam. Qawwam itu artinya harus di bla 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 bla. Gunain agama untuk kepentingan pribadi dan untuk bisa kontrol istri. Serem gak tuh? Serem kan? Kamu tuh harusnya percaya sama aku. Begitu pantas gak? Enggak. Karena harusnya aku percaya sama kamu sayang. Jadi gitu, ngerti gak sih? Dan memberikan kepercayaan itu bukan klaim, tapi apa? Track record. Jujur ya, serius deh. Aku tuh gak pernah relate sama orang yang takut buka HP pasangannya. Karena jujur HP ku tuh sering banget dibuka sama Dina, dia tahu semuanya di HP ku. Aku juga biasa aja buka HP-nya Dina. Aku nggak relate kayak kok ada orang yang nggak. Mungkin karena kita udah hidup di ekosistem yang sama ya, paham nggak sih? Ekosistem yang sama, value yang sama, sehingga ada banyak hal yang nggak perlu kita was-was ketika ngelihat dia. Suatu waktu Dina bilang ke aku, ayah pengen kemana? Ayah pengen kesini. Berapa lama sampai jam berapa? Dena itu udah ketika aku kasih jawabannya A B C D, Dena tuh nggak banyak tanya lagi. Kenapa? Karena Dena tahu di mana aku kerja. Dena tahu siapa lingkungan aku. Dena tahu lingkungan aku kayak gimana, circle aku kayak apa, dan obrolanku kayak apa. Tahu nggak sih? Obrolan kayak gini itu sebenarnya berat tau nggak buat aku pribadi? Kenapa coba? Karena bisa jadi bumerang buat aku. Selama 6 tahun kita nikah, aku tuh jarang banget ngomongin tentang pernikahan atau membranding diri aku sebagai ikon pernikahan. Walaupun orang-orang ngelihat kita tuh ikon pernikahan, ya kenapa coba? Karena itu berat. Karena di awal-awal belum ngerasain lika-liku pernikahan, udah bilang pernikahan tuh gini, pernikahan tuh begini, pernikahan tuh begini. Ini ngomong kepercayaan aja aku ngerasa kayak aduh berat banget nih. Berat banget nih karena itu jadi beban buat aku. Dan kita baru pengen vokal ngomongin tentang pernikahan itu di usia kelima. Karena apa? Karena udah banyak banget hal yang udah kita lewatin. Di awal-awal pernikahan itu tuh karena kita sama-sama alpha ya, crashnya banyak, ya kan? Komunikasinya juga naik turun. Tapi untung kita itu punya satu pegangan, yaitu apa? Nikah itu
ibadah. Jadi kita pegang terus. Dan ternyata setelah usia kita ke 6 tahun ini, pernikahan ke 6 tahun ini, kita benar-benar dapetin jalannya, kita dapetin polanya, kita dapetin solusi untuk setiap kekurangan dari kita masing-masing. Dan itu emang harus dilewatin lewat proses gitu.